Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing cara mengajukan pinjaman di aplikasi Pinjamyu. Nah, di aplikasi Pinjamyu itu hanya dengan KTP bisa langsung cair, teman-teman ya. Jadi, limitnya itu sampai dengan 30 juta maksimalnya. Kemudian tenornya bisa sampai 1 tahun, 12 bulan dan hanya dengan KTP. Nah, untuk pengisiannya datanya itu sekitar 5 menit sudah beres, teman-teman ya. Jadi tidak ribet banget ya, hanya dengan beberapa isian nanti akan selesai ya. Nah, kemudian untuk datanya ini dijamin ya, karena ini adalah sudah diawasi dan juga terdaftar di OJK. Jadi ini adalah pinjaman yang legal, bukan yang ilegal ya. Ini resmi diawasi oleh OJK. Nah, tentunya untuk meminjam kita harus punya aplikasinya. Teman-teman bisa download aplikasinya di App Store atau Play Store ya. Yang seperti ini, Pinjamyu strip pinjaman uang aman ya. Nah, logonya seperti ini dari PT Kuwait Tax Indonesia ya. Teman-teman silahkan install seperti biasa. Biasanya memakan waktu sekitar setengah menit ya. Oke, untuk yang pertama kali mampir silahkan untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Nah, setelah diinstal teman-teman silahkan buka aplikasinya. Nanti tampilannya seperti ini ya. Ini adalah tampilannya seperti ini. Kita langsung saja klik yang ajukan sekarang. Nah, kemudian kita akan diminta untuk memasukkan nomor handphone. Kita masukkan nomor handphonenya. Nah, ini biasanya adalah nomor handphone yang memang kita pakai sehari-hari. Kalau kita baru beli nomor baru, kemudian kita pakai pinjam, itu kemungkinan nanti limitnya kecil atau mungkin makan ditolak ya, teman-teman ya. Jadi memang harus nomor handphone yang sering kita pakai. Mereka akan tahu. Kemudian di sini saat ini masih ada promo ya, nanti dapat 20.000. Oke, ini kita isi nomor handphonenya, kemudian kita centang yang saya setuju itu, kemudian kita klik lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan masukkan kode OTP yang dikirim ke handphone teman-teman, ke nomor yang didaftarkan ya, biasanya melalui SMS. Silahkan masukkan di sini kode OTP-nya ada 6 huruf ya, maaf 6 angka. Nah, kemudian di sini teman-teman akan diminta untuk membuat kata sandi. Kata sandinya terdiri dari 6 sampai 16 huruf. Dengan diisi angka, huruf dan juga simbol ya. Jadi acak ya, biar lebih aman. Oke, setelah dibuat kata sandi, teman-teman silahkan klik yang buka Pinjamyu. Nah, di sini ada disclaimer ya. Jadi yang pertama adalah notifikasinya itu layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi merupakan kesepakatan perdata antara pemberi dan peminjam. Jadi ini adalah yang meminjamkan uangnya itu bukan Pinjamyu, teman-teman ya. Jadi ini adalah aplikasi P2P, peer to peer ya. Jadi ini adalah aplikasi tempat di mana orang berinvestasi, meminjamkan, dan tempat di mana orang meminjam. Nah, di videoku ini akan aku sharingkan untuk yang meminjam. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi perantara, kurang lebih seperti itu ya. Yang di bawahnya teman-teman bisa baca sendiri ya, silahkan. Kemudian kalau sudah semua dibaca, silahkan klik yang saya mengerti. Nah, kemudian tampilannya adalah seperti ini. Limit pinjaman maksimal 10 juta ya, tenor 91 hari. Ini akan muncul sesuai masing-masing ya, sesuai penilaian bank terkait nomor handphone tadi, teman-teman ya. Ini ada voucher tunai 20.000 ya. Nah, jika masih tertarik silahkan langsung saja klik ajukan sekarang. Nah, kemudian di sini adalah tahap untuk pengisian data diri ya. Ada pendidikan, status pernikahan, nama ibu kandung, tempat tinggal sekarang, kemudian detail alamat, email, kemudian status pekerjaan, pendapatan ya. Teman-teman silahkan isi, scroll ke bawah ya. Kemudian setelah diisi semuanya langsung klik lanjut. Kemudian juga teman-teman akan diminta untuk mengisi kontak darurat ya. Kontak darurat ini silahkan pilih hubungannya apa ya, biasanya kerabat atau saudara ya, atau keluarga. Teman-teman silahkan isi. Kemudian namanya siapa, kemudian juga nomor handphone. Ini diisi 2 kali ya. Nah, teman-teman tidak perlu panik ya. Kontak darurat ini hanya dipakai untuk menghubungi kita jika suatu saat kita sulit dihubungi. Kontak darurat tidak boleh dipakai untuk menagih. Jadi Pinjamyu itu tidak boleh nagih ke kontak darurat. Atau tidak boleh juga nitip ke kontak darurat untuk menagih ke kita. Itu tidak boleh. Hanya boleh mencari tahu informasi keberadaan kita. Hanya seperti itu. Itu ada aturannya, teman-teman ya. Kalau ada aplikasi pinjol yang nagih ke kontak darurat, laporkan saja ke OJK ya. Linknya ada di deskripsi ini untuk cara melaporkannya. Oke, ini setelah kita isi, kita klik lanjut. Nah, selanjutnya adalah foto KTP. Nah, teman-teman silahkan siapkan KTP-nya. Kemudian dipoto persisi sesuai bingkai yang ada. Nah, pastikan cahayanya terang, kemudian KTP-nya tidak KTP yang udah rusak atau buram ya. Dan pastikan bukan fotokopi KTP, tetapi KTP asli yang difoto ya. Nah, setelah itu teman-teman akan muncul
di bawahnya itu nama lengkap dan juga nomor KTP-nya. Pastikan nama lengkap dan juga nomor KTP-nya ini sama dengan KTP kita. Kalau misalkan beda, teman-teman silahkan ulangi fotonya, atau teman-teman silahkan edit ya nama lengkap dan nomor KTP-nya disesuaikan dengan KTP agar pengajuannya nanti disetujui. Nah, setelah itu kita klik lanjut. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan akun bank kita ya, nama akunnya siapa, kemudian jenis banknya siapa, kemudian untuk nomor rekeningnya berapa ya, silahkan diisi ya. Oke, ini silahkan masukkan akun bank Anda. Akun ini akan digunakan untuk menerima dana pinjaman. Jadi ini adalah rekening yang akan dipakai kita untuk menerima dana dari Pinjam Yuk ini ya. Jadi pastikan semuanya diisi dengan benar ya. Nah, ini untuk banknya ternyata banyak sekali, sudah kerjasama dengan banyak bank ya, bisa BCA, BRI, Mandiri, BNI, BSI, CIMB, Syariah, Permata, dan lain-lain ya. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Ini mungkin hampir semua bank ada di Indonesia bisa ya pakai Pinjam Yuk ini. Khususnya untuk bank yang besar itu pasti bisa ya. Oke, setelah diisi, nah selanjutnya akan ada notifikasi seperti ini. Verifikasi Anda berhasil. Oke, ini setelah itu kalau kita masih ingin lanjut, kita langsung saja klik yang pinjam sekarang. Nah, di sini ternyata limitnya pertama hanya 1 juta ya teman-teman ya. Ini 1 juta, kemudian di bawahnya ini contoh kita mau pinjam 70 hari, kemudian cicilan 3 kali ya, kemudian vouchernya kita pakai. Nah, kemudian tujuan pinjaman ini teman-teman juga harus isi ya, nanti silakan misalkan untuk apa ya, untuk usaha ataupun untuk beli apa gitu, silakan ada pilihannya teman-teman ya. Nah, kemudian di bawah itu ada total tagihan ya, jadi nanti total tagihannya itu berapa setelah kita melakukan pinjaman ini ya, itu langsung transparan di depan. Kemudian juga cicilannya, cicilan 1, 2, 3-nya itu langsung ada tanggalnya berapa dan nilainya berapa ya, di situ sudah muncul. Kemudian di bawahnya itu adalah bank penerima kita ya. Nah, kalau semuanya teman-teman sudah cek, sudah periksa, sudah cocok, kemudian teman-teman langsung aja centang yang di bawah saya setuju itu, teman-teman centang, kemudian klik ajukan sekarang. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta untuk verifikasi wajah ya. Nah, verifikasi wajah ini teman-teman silahkan lakukan, nanti biasanya akan dipandu ya, seperti diminta untuk geleng kanan, geleng kiri, kemudian mengangguk, kemudian buka mulut seperti itu ya. Itu dipastikan untuk memastikan bahwa yang mengajukan itu bukan robot. Jadi kita memang harus verifikasi wajah langsung ya. Itu pun tidak bisa diwakilkan ya teman-teman ya. Nah, setelah verifikasi wajah nanti akan ada notifikasi seperti ini. Pengajuan berhasil. Pinjaman Anda sedang dalam verifikasi maksimal 10 jam dan disetujui, dana akan dicairkan ke rekening bank Anda yang tadi kita daftarkan. Oke, jadi caranya adalah seperti itu ya. Tapi biasanya tidak sampai 10 jam itu dananya sudah masuk ke rekening kita. Nah, ini contohnya ya, saya buka di riwayat pinjaman ya. Di sini udah jumlah pinjamannya 1 juta, vouchernya 20.000, periodenya 75 hari, cicilan 3 kali ya. Kemudian yang harus dibayarkan adalah 1,3, bunga pinjamannya 300 ya. Ini adalah riwayat bahwa sudah berhasil untuk meminjam ya, ada di riwayat pinjamannya, saya pernah meminjam dan berhasil. Oke, jadi seperti itu ya caranya untuk melakukan pinjaman di aplikasi Pinjam Yuk. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan atau masih bingung, silahkan tulis saja di kolom komentar, atau teman-teman yang punya pengalaman ingin sharing juga terkait mungkin positifnya apa atau negatifnya apa pinjaman ini, silahkan tulis juga di kolom komentar ya, agar bermanfaat bagi teman-teman kita yang lain. Nah, pastinya kita harus bijak-bijak dalam melakukan pinjaman. Jangan sampai yang kita lakukan sekarang ini justru akan memberatkan kita di kemudian hari. Semoga informasi ini bermanfaat. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.